Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, hari ini pertemuan perdana di Waras. Waras. Di Waras itu wadah rasionalitas ya, tempat kita mikir lebih ilmiah, tak? Lebih rasional, lebih berdasar supaya apa? eh, Setiap hari itu kita bisa mengambil keputusan atau kesimpulan atau tindakan yang ada dasarnya lah, paling tidak ada dasarnya, ada latar belakangnya. Baik, kenapa kita buat diskusi ini? Sebenarnya latar belakangnya itu karena di komunitas kami ya teman-teman, kalau yang baru mungkin join, kami ada komunitas namanya teman duduk. Teman duduk itu tempatnya belajar itu di salah satunya di Al Hijrah Center di Pampang. Di situ demografi pesertanya itu luar biasa beragam. Ada yang apa? Ada yang latar belakang pendidikannya bagus, ada yang mungkin eh, standar tuh. Sehingga dari beberapa bulan kita, ya hampir setahun kita jalani ini komunitas itu banyak sekali apa namanya kondisi yang kalau kita bisa bilang memprihatinkan ya. Bagaimana teman-teman kadang tidak datang kelas disebabkan beberapa sebab ya. Salah satunya masih sibuk cari nafkah mungkin ya, atau yang semisalnya. Belum lagi yang curhat-curhat masalah pribadi itu kadang kami pikir, loh kok bisa sampai ke tahap seperti ini mereka. Satu hal yang mungkin bisa kita bantu adalah bagaimana kita apa namanya kita bisa eh, bikin mereka itu lebih mikir dengan banyak pertimbangan itu. Karena kalau mau pakai uang ya mungkin kita juga butuh toh. Jadi tidak mungkin kita mau bantu dengan uang ya. Paling tidak kita bisa bantu mereka dengan mengubah pola pikir. Nah, teman-teman yang saya ajak ini, yang saya asumsi saya itu teman-teman lumayan enak ngobrolnya sama teman-teman yang lain. Ada apa namanya? Ada sisi persuasif toh yang teman-teman bisa mengajak orang lain untuk lebih bersikap eh, benar ya, bersikap benar atau bersikap baik dalam atau berpikir dengan baik sebelum mengambil keputusan. Seperti itu. Itu ya paling paling jadi latar belakang. Nah, contohnya misalnya tak, saya kasih pandangan kenapa orang itu bisa berbeda keputusannya meskipun dihadapkan dengan masalah yang serupa. Misalnya ya, teman-teman boleh dicatat ya. Misalnya yang pertama, ada tiga orang, saya kasih tiga orang ini tuh, tiga orang contoh. Ada tiga orang ditawarkan bisnis, ditawarkan bisnis, tapi tiga orang ini punya latar belakang yang berbeda. Beda. Pertama, orang satu atau orang A ini dia itu tumbuh di keluarga pebisnis memang, pedagang lah, dagang. Dari kecil itu mereka
dari kecil itu dia lihat orang tuanya itu bangkrut, bangkit lagi, bangkrut, bangkit lagi. Nah, selalu selalu berulang begitu sampai berhasil, sampai berhasil. Itu orang A. Sehingga ketika ditawari bisnis, mereka merasa ambil resiko itu bagus lah. Mereka pasti berani ambil resiko. Tak? Orang B itu tumbuh dalam keluarga pegawai, tumbuh dalam keluarga pegawai, PNS atau pegawai swasta atau kantoran yang seperti itulah. Nah, biasanya mereka itu akan ditanamkan sama orang tuanya itu untuk cari pekerjaan yang aman, yang aman, ya tidak ada resiko, jangan ambil resiko yang tidak perlu. Sehingga tertanam dalam kepala mereka itu stabilitas ekonomi itu lebih penting, rasa aman itu lebih penting daripada mengambil resiko. Sementara orang C itu tumbuh dalam keluarga yang bangkrut dan terlilit utang. Sehingga dalam keyakinannya itu orang yang berbisnis itu beresiko atau berbahaya ya, berbahaya. Nah, sekarang kalau ditawari bisnis yang sama, kira-kira mereka akan mengambil keputusan yang sama atau tidak? Padahal peluangnya sama, toh? Proposalnya sama, angka yang ditawarkan juga sama. Kira-kira sama atau tidak? Beda-beda. Beda, toh? Beda-beda, Ustaz. Beda. Kenapa bisa berbeda? Latar belakangnya itu pengalaman, toh, satu. Kemudian latar belakang pendidikan mungkin, lingkungannya, lingkungan faktor eksternal, ilmunya ya, pengetahuannya beda. Kemudian ada keyakinan sebelumnya yang mereka bawa. Sehingga prinsip pertama yang harus kita pegang ketika mengajak seseorang atau ketika berbicara sama seseorang bahwa manusia itu tidak melihat realitas dengan kepala kosong. Selalu ada sesuatu dalam masa lalunya di dalam kepalanya dari masa lalunya. Ketika memahami sesuatu yang baru. Harus kita pahami itu. Jadi ya, ini pun terjadi di dunia kegiatan belajar mengajar. Kadang kalau pindah guru ki ada di dalam kepala tak. Terkadang sebagai seorang guru, murid, kita menolak kalau ada hal yang baru karena sudah ada yang di dalam kepala kita. Begitupun guru, kadang kita juga guru tidak mengerti itu, dipaksa tuh, dipaksa mereka harus ikut ini karena padahal kalau kita sama-sama tahu prinsip ini bahwa manusia itu tidak apa tidak melihat realitas dengan kepala kosong, maka kita akan mengerti. Kenapa kita harus tahu ini? Kenapa ini penting? Kita tahu bahwa manusia itu berada dalam punya pengalaman berbeda, pendidikan berbeda dan misalnya karena uh, cara kita melihat realitas itu tidak berhenti hanya sebagai pikiran. Cara kita melihat dunia atau sesuatu itu tidak berhenti di pikiran. Ada rantainya itu berkelanjutan. Makanya penting kita untuk uh, perbaiki dari awal cara berpikir kita. Rantainya kan begini. Cara kita memahami realitas ya, realitas itu apapun ya, informasi baru atau apapun itu. Kalau kalau cara kita memahami realitas sudah ada, maka itu akan membentuk apa yang kita percaya. Seperti tadi semua tiga orang itu tuh. Kalau ada realitas yang kita pegang, ada prinsip yang kita pegang, itu akan membentuk apa keyakinan kita. Kemudian itu akan berpengaruh kepada kesimpulan kita. Kalau sudah ada kesimpulan, berpengaruh keputusan kita. Nah, keputusan kita akan berpengaruh kepada tindakan. Nah, dengan tindakan kita
akan ada konsekuensi dari setiap pilihan tindakan kita. Makanya rantainya itu harus dari awal memang diperbaiki. Akarnya, akarnya karena ini akan akan berlanjut terus ke kehidupan kita ke depannya. Contohnya seperti ini. Ada orang yang bilang kuliah itu tidak penting karena banyak orang sukses yang tidak kuliah. Dengan ada klaim yang seperti itu dan dia percaya dengan itu, maka dia akan meyakini bahwa tidak perlu berarti kuliah. Tidak perlu kuliah. Dia tidak melihat realitas lebih luas di big picture-nya. Dia enggak, misalnya dia dari atas helikopter tuh dia lihat Makassar. Ketika dia mau lebih tinggi terbang, dia akan bisa lihat kota yang kota yang lain ya. Begitu juga kadang dia cuma terpengaruh dalam satu informasi bahwa oh banyak orang sukses yang tidak kuliah kayak Bill Gates misalnya Mark. Tapi kalau kita tarik ke lebih luas, ya Bill Gates sama Mark apa privilege-nya tuh? Mereka DO ya dari Harvard. Nah kita ini mungkin orang dari kampung, dia orang dari mana. Jadi tidak apple to apple kalau kita mau ikuti mereka bahwa oh yang penting berhenti gak kuliah. Itu Bill Gates juga bisa. Ini bahaya ya. Dia harus lebih jauh melihat. Contoh juga, semua obat kimia berbahaya misalnya. Orang yang terlalu skeptis dengan obatan ya. Misalnya kena konspirasi bahwa WHO ini ada main, ada konspirasinya. Nah itu dia bisa berpengaruh ke kesehatannya. Berpengaruh ke kesehatannya. Atau kita yang di dunia misalnya dunia penuntut ilmu agama misalnya tuh kadang orang kena bias ada namanya apa itulah terlalu terlalu fanatik tuh sama ustadz sehingga apapun yang dikatakan ustadz itu tidak perlu diperiksa. Dengan begitu dia gampang ya begitu cara dia menerima ilmu agama sehingga gampang justru merusak yang seperti ini. Jadi kualitas berpikir tak itu dapat berpengaruh kepada kualitas keyakinan. Kualitas keyakinan mempengaruhi kualitas keputusan dan keputusan itu punya konsekuensi ke depannya. Baik buruk ada semua konsekuensinya. Maka itu pentingnya kita belajar bernalar. Berpikir dengan bernalar beda ya. Berpikir itu semua orang bisa berpikir, tapi tidak semua orang bisa bernalar. Bernalar itu lebih ke reasoning, lebih 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 aktif ke otaknya. Kalau berpikir ya anak-anak pun berpikir. Tapi kalau bernalar itu banyak banyak pertimbangan. Nah, yang jadi masalah di sini, pertama, sudah betulkah cara kita berpikir, bernalar? Kita bilang berpikir saya lah. Sudah telitikah cara kita berpikir? Teman-teman pernah baca buku Thinking Fast and Slow, berpikir cepat dan lambat, ini karyanya Kahneman. Jadi otak manusia itu ada dua sistem. Kita masuk ini deh di pembahasan cara berpikir itu. Jadi menurut Kahneman ini ada dua sistem dalam otak. Ada sistem satu itu berpikir cepat, otomatis, intuitif, tidak membutuhkan banyak usaha, less effort atau effortless ya, sedikit usaha. Ini yang paling sering orang pakai sistem satu. Sementara sistem dua itu lebih lambat, lebih deliberatif ya, lebih lambat ya karena banyak dulu variabel dia kumpul ya. Butuh ke fokus, membutuhkan perhatian, kemudian mental main juga.
Contohnya misalnya, kalau saya bertanya, 2 tambah 2, apa yang muncul di kepala tak? Langsung 4. Itu sistem satu yang bekerja itu. Karena sudah sering terpakai di awal tuh. Itu yang paling sering kita terima informasi, tersering kita pakai itu sistem satu. Tapi kalau saya bilang 27 kali 43, nah ini bekerja metode. Nah terkadang orang itu dalam sistem 2 ini tidak mau ki repot. Malas kok menghitung. Padahal ini yang paling berpengaruh sebenarnya di sistem 2. Ini sistem 2. Jadi ketika ketika disuruh apa mikir sedikit capek otak. Kadang, kadang manusia malas di situ. Nah, dalam pola sistem 2 sistem itu kadang kita sering salah karena menggunakan sistem satu. Bukan sekedar matematika ini ya, tapi dalam kehidupan sosial pun begitu. Kadang kita sering terlalu cepat menilai orang. Hah? Gampang sekali kita menilai orang. Makanya muncul itu istilah don't look apa? Don't judge book by its cover. Nah, jangan menilai buku dari sampulnya. Kadang kita lihat misalnya dalam dalam dunia kerja ya, sering sering ada gesekan. Misalnya bos tak ndak ada tegur ki, ndak ada tegur ki bos tak ini toh. Tiba-tiba muncul dalam kepala, kenapa itu ndak ada tegur kak bosku di? Marah siapa kapan sama saya itu? Ih, tidak mau mak juga anu deh. Itu berpengaruh itu karena respon pertama langsung kita ambil. Tidak mau mak juga disuruh deh. Makanya itu pentingnya berpikir sistem 2. Sistem 2. Nggak boleh langsung pakai sistem satu dulu. Nanti butuh ki sistem satu kalau keadaan-keadaan mendesak dan itu pun dilatih juga. Dilatih juga dengan sistem 2 dulu. Semakin sering kita pakai sistem 2, otomatis sistem 2 yang tadi itu kalau berulang nih masalahnya akan menjadi sistem satu yang paling sama 2 tambah 2 tadi. Waktu tak TK mungkin 2 tambah 2 masih sistem 2 dipakai. Dan sekarang saking seringnya mi berulang menjadi sistem satu. Nah, di sistem satu itu bisa menghasilkan jawaban yang benar sebelum kita sempat memeriksa. Sementara sistem 2 itu butuh lebih waktu. Nah, dengan sistem 2 kita akan lebih tahu informasi yang banyak. Nah, informasi yang banyak. Nah, kalau sistem satu nih, kalau sering makin latih di sistem 2-nya, ini sistem satu akan lebih otomatis muncul itu. Maksudnya dengan banyaknya sering kita alami sesuatu kita latih kepala kita untuk mikir, ini akan masuk ke sistem satu. Otomatis itu. Cuma perlu latihan. Sampai sini bingung? Paham jadi? Jadi seperti itu ya. Kita harus latihan untuk lebih sabar dulu dalam menilai sesuatu, dalam menerima informasi harus sabar, betul-betul pastikan dulu kita tahu semua. Nah, itulah yang disebut fakta. Harus kita betul-betul mengenali yang disebut fakta atau realita. Contoh misalnya, ada anak-anak yang duduk sendirian di kelas, di pojok kelas sendirian. Kemudian kepalanya menunduk. Kemudian teman-temannya yang lain main-main sih. Dia sendiri yang di sudut kelas. Kira-kira kenapa itu? Coba Reski. Mungkin ngantuk tidur.
Ngantuk, tidur. Oke, dua. Terus yang lain? Aidil, kalau ada anak-anak seperti itu dilihat sendiri di sudut ruangan. Bisa jadi kita bilang dia lagi sedih atau dia dikucilkan atau tidak ada temannya atau ngantuk atau capek atau dia introvert. Terus dari kondisi itu sebenarnya apa yang betul-betul jadi fakta dari kita ini? Kan tadi itu opini gitu. Tidak kita tahu fakta sebenarnya tuh. Kita cuma menduga pendapat tak mungkin begini, mungkin begini. Tapi apa yang benar-benar jadi fakta sebenarnya? Yang kita tahu cuma itu. Duduk sendiri, tunduk, tunduknya kepalanya nunduk, kemudian anak-anak yang lain main-main. Itu sih sebenarnya. Nggak ada yang lebih dari situ. Sehingga itu yang kita tahu sebenarnya itulah yang realitas. Itu yang realitas. Bukan yang dalam sangkaan tak tadi. Jadi jangki yakin dengan apa yang ada di kepala tak tadi muncul. Yang kita lihat, yang kita tahu dari informasi yang ada itu yang jadi fakta, bukan yang kita apa namanya muncul tadi dalam kepala tak. Jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diperiksa berdasarkan bukti yang relevan. Itu namanya fakta. Oke? Baik. Tapi kalau ada yang ada tiba-tiba orang bilang dalam kelas itu ada yang bilang, anu itu kodong, dibombek, dikucilkan sama temannya. Ini bagaimana ini? Apakah otomatis menjadi fakta? Belum, itu Belum menurutnya tentu. ya si Belum, belum tentu. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Tadi kan fakta toh. Fakta itu apa yang kita ketahui dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya fakta. Yang kedua tadi ini, ada orang yang bilang itu namanya claim. Claim. Nah, klaim itu misalnya ada yang bilang anak tadi itu dikucilkan sama teman-temannya di Bombek. Itu klaim, itu klaim. Ada pernyataan yang dianggap atau dinyatakan sebagai sesuatu yang benar, tapi belum tentu fakta. Bisa benar, bisa salah, atau belum cukup bukti yang ditentukan. Itu namanya klaim ya. Contoh misalnya teman-teman diskusi ini. Merokok meningkatkan resiko kanker. Klaim atau fakta? Klaim. Merokok klaim ya, klaim. Minum kopi menyebabkan umur panjang. Klaim. klaim. Betul. Klaim. Nah, bumi datar. Misalnya, Fakta. bumi bumi datar klaim ya. Jadi semuanya ini menyatakan sesuatu tentang realitas. Makanya jangki sekedar ketika dapat yang seperti itu tuh, jangki bilang, siapa yang bilang? Jangan, tapi bilang ki dalam hati tak tuh, apa dasar kita menerima klaim ini? Apa dasarnya itu klaim? Nah, ini akan menjadi fondasi untuk pembuktian nanti, evidence. Ini yang menjadi fondasi untuk kita buktikan klaim tersebut. Tayyib, baik. Apa tayyib, tayyib. Oke, baik ya. Lanjut. Jadi sudah dua tadi, fakta. Kemudian yang kedua apa? Klaim. Klaim ya.
Kemudian masuk yang ketiga. Ada opini dan interpretasi. Nah, opini, interpretasi. Coba saya kasih gambaran ya. Ada kasus. Ahmad datang jam 9.15. Sementara ada rapat pukul 8. Apa pendapat kalian tentang Ahmad? Nah, main yang tadi ini, hati-hati. Main yang tadi fakta dengan Apa tadi? Coba ulang. klaim. Ahmad datang 9.15. Rapat jam 8. Apa Ahmad pendapat kalian tentang Ahmad? Ahmad tidak Ahmad bertanggung jawab. Ahmad Hmm? orangnya Ahmad terlambat. Itu Ahmad dia terlambat. terlambat. Oke, Interpretasinya Ahmad yang tidak tahu dia terlambat. terlambat. Ahmad terlambat. Betul. Itu Ahmad terlambat. Terus apa lagi? Siapa lagi? Faktanya rapat sudah berlangsung, tapi Ahmad belum datang. Apa? Rapat berlangsung, Ahmad terlambat datang, begitu. Ahmad tidak hadir, Itu tidak fakta. Belum hadir. fakta, belum hadir. Rapat mulai, ya. Nah, itu yang kita sebutkan itu fakta, betul, fakta. Karena kita menilai, ya Akbar terlambat masuk. Dari tadi. Oke. Sudah 10 menit. Ya, Ahmad tadi terlambat tuh. Datangnya pukul 9.15, rapat dimulai jam 8. Apa pendapat kalian? Apa pendapatnya tentang Ahmad tadi? Tadi Ahmad Abdurrahman terlalu bilang, rajin. Ahmad terlalu rajin. Oke. Terbalik ya, Bang. 9.15. Oh iya, Kak. Rapatnya jam 8. Iya. Nah, itu yang dikatakan Akbar, misalnya Akbar bilang, Ahmad terlalu malas. malas. Oke. Yang fakta di sini, yang tadi Abdurrahman bilang, Ahmad datang jam segitu tuh. Reski juga bilang Ahmad tidak ikut, intinya tidak ikut rapat dari awal tuh. Itu fakta. Kalau interpretasi begini, yang tadi Afdal bilang malas tuh. Akbar bilang tidak rajin misalnya tuh. Karena itu namanya interpretasi. Opini itu penilaian ya. Opini itu penilaian. Next levelnya ini. Tadi interpretasi itu langsung tidak ada harganya waktu ini. Malah saat ini. Yang itu interpretasi ya. Sementara opini jauh lagi. Tidak cocok ini Ahmad jadi pemimpin ini. Lebih jauh lagi ya. Itu sudah tasdik. Kalau ilmu mantiknya sudah ada penilaian begitu terhadap sosok Ahmad. Jadi informasi faktanya terlambat, interpretasinya tidak hargai waktu, penilaiannya tidak cocok menjadi pemimpin. Bayangkan bahayanya itu cara berpikirnya orang ya. Sekarang coba tambah ke informasi lagi. Anaknya Ahmad kecelakaan pukul 7. Ahmad bawa ke IGD. Ahmad bawa ke IGD sebelum datang kerabat. Apakah faktanya berubah? Ayo. Faktanya berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak berubah. Faktanya Ahmad tetap terlambat. Apa yang berubah? Lambat. Apa yang berubah? Ya. Interpretasi kita. Interpretasi. Interpretasi kita. Toh, penilaian pertama tak berubah. Karena apa bisa? Karena ada informasi tambahan. Makanya setiap ada hal yang kita lihat, pastikan dulu lengkap ke informasi tak sebelum ada interpretasi. Oke? Pastikan lengkap info, fakta yang kita ketahui, baru kita menilai. Ya, karena
pikiran kita itu terbangun dari cerita, atau membangun cerita berdasarkan informasi yang tersedia. Padahal bisa jadi ada info yang belum tersedia atau tidak tersedia. Jadi jangki sekedar bilang apa yang ku tahu ini dari keadaan ini, tapi apa kira-kira yang belum ku tahu? Ah itu lebih bijak. Ketika ada keadaan, ada peristiwa yang terjadi, jangan sekedar apa yang kita tahu sekarang, tapi apa kira-kira yang belum ku tahu. Artinya dengan bertanya seperti itu kita akan mengumpulkan informasi yang lebih banyak. Seperti yang saya bilang tadi, di helikopter kalau mau lihat lebih luas, ya big picture-nya naik lagi. Pandangan tak buat lebih meluas lagi. Oke, sampai sini paham teman-teman? Jadi pahami itu fakta, pahami interpretasi, pahami opini tadi. Oke? Nah, karena dari interpretasi itu akan menuju kepada keyakinan. Satu interpretasi yang terus-menerus berulang, ini akan membentuk sebuah keyakinan. Oke? Misalnya, seseorang berkali-kali ini bisnis gagal terus. Gagal terus. Ini akan membentuk interpretasi. Wah, bisnis kayak ini beresiko deh, nggak cocok pas saya. Lama-lama begitu akan menjadi sesuatu yang dia percaya. Bahkan sesuatu itu akan kita anggap sebagai realitas, fakta. Oke? Padahal pertanyaannya, ketika kita ada keyakinan ada sebuah prinsip yang kita pegang selama ini. Harusnya kita bertanya lagi, kenapa saya yakin ini? Kenapa bisa saya yakin ini? Apakah karena bukti, memang ada bukti, atau karena sekedar pengalaman tak, atau ada orang tua yang bilang, atau guru tak, atau mayoritas, ini yang sering orang bias. Karena banyak orang bilang begitu, berarti begitu juga. Terlalu sering kita dengar, atau karena sekedar masuk akal, maka penting untuk kita pahami betul-betul informasi, semua informasi yang ada dulu. Oke? Baik. Karena sesuatu yang terasa benar itu belum tentu benar, teman-teman. Sesuatu yang kayaknya benar ini belum tentu benar ya. Itu bias kognitifnya manusia itu. Gampang sekali terpengaruh dari penilaian awal yang sistem satu tadi. Sistem berpikir yang satu tadi ya. Thinking fast-nya yang cepat. Jadi sesuatu dalam kepala itu mudah diproses oleh pikiran. Itu karena lebih familiar, lebih nyaman, terus gampang dipercaya. Misalnya apa ya? Saya mau pakai misalnya kayak iklan ya, iklan. Bagaimana sebuah iklan yang berulang itu bisa menjadi pengaruh yang luar biasa. Kita beli minuman kemasan air mineral yang kecil, yang kemasan gelas. Apa kita bilang? Aqua gelas. Jadi kalau karena seringnya dengar aqua, tersimpan di dalam kepala. Biar bukan aqua dibeli, aqua gelas juga namanya. Atau ada klaim produk misalnya produk ini paling bagus, paling aman. Ini terus menerus diulang. Semakin sering kita dengar, semakin dalam kepala kita itu menganggap bahwa itu benar. Padahal familiar itu tidak sama dengan benar. Dah? Makanya ada istilahnya orang korban iklan. Karena sering sekali mendengar. Terpengaruh itu betul otak itu gara-gara kita lihatnya dari sisi itu. Semakin seringnya bukan ditanya, kenapa saya percaya ini? Nah dari situlah harus dipakai ketika bermedia sosial misalnya.
Sering kita dapat misalnya fitnah-fitnah tentang pemerintahan misalnya, ya. Bukan fitnah sih ya, mungkin ada fakta toh. Tapi ingat di awal tadi, eh adakah fakta yang belum saya tahu, toh? Jangan kayak sekedar ada info ini misalnya. Pemerintah ini begini begini begini. Sudah cukup nih tidak fakta toh? Atau ada fakta yang belum kita tahu. Nah, ini penting supaya tidak menjadi interpretasi. Yang sekedar tahu fakta langsung yakin, belum tentu ya. Belum belum tentu. Karena sering mendengar sesuatu itu bukan bukti bahwa sesuatu itu benar. Karena keyakinan itu bisa terbentuk bukan hanya karena bukti. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan? Aman jadi. Oke, contoh lagi, contoh lagi. Misalnya ada Afwan, orang saya mau bertanya. yes, silakan, saudara. Eh, Masih bingungi antara definisi interpretasi dengan klaim. Apa yang membedakan? Bisa, dan maksudnya contoh juga mungkin bisa diberikan. Klaim dengan interpretasi. Mana ya Afdal? Klaim dengan, tidak ada suara tak? Klaim dengan interpretasi. Oh, jaringanku jelek. Cek, cek, cek. Halo, cek-cek kedengarnya Halo, tadi ya. pertanyaan Apa tadi perbedaannya definisinya klaim sama? interpretasi. Nah, klaim itu tuh kayak pernyataan begitu yang dikira benar. Kayak tadi, bumi ini bulat, bumi ini datar. Sementara interpretasi bagaimana tanggapan tak kita terhadap sebuah informasi itu. Misalnya saya bilang, bumi itu bulat. Terus kita ada bilang, oh iya toh bumi itu bulat, Di. Tapi apa buktinya? Oh, kalau lihat ke laut, itu satu langkah ya bilang, oh karena audit bilang misalnya tuh, audit bilang, oh berarti benar itu bulat, bulat. Nah itu anu itu namanya interpretasi. Oke, belum tentu sesuai fakta. Klaim juga seperti itu. Belum tentu. Tapi sama-sama membutuhkan bukti. Iya, betul. Nah, interpretasi yang paling bahaya. Jadi ada fakta, terus fakta sedikit ini kita tahu tuh. Terus kita klaim bahwa itu benar. Terus orang tangkap itu jadi interpretasi. Yang jadi bahaya. Jadi harus kita berurut. Betul-betul yang paling penting ini sebenarnya bagaimana pahami fakta itu. Sudah cukup nih tidak fakta yang kita tahu sebelum masuk ke klaim. Karena kalau kita sudah kasih keluar klaim, harus datangkan bukti ya, harus datangkan bukti. Oke? Baik. Contohnya ada orang percaya, saya yang herbal di saya deh, aku percaya, udah percaya kayak yang apa lagi? Yang medis. Pokoknya herbal-herbal di saya. Nah, dengan begitu ada dikotomi. Dikotomi itu kayak sesuatu itu yang sebenarnya banyak tapi dia kasih dua ji begitu ya. Tidak ada pilihan lain, dua ji. Saya lebih percaya alami daripada medis. Seolah-olah ini dua ji pilihan. Produk X ini ada bahan sintetisnya, berarti bahaya karena tidak alami. Jadi keyakinan awalnya alami itu lebih mahal, lebih aman. Nah, keyakinannya itu. Sementara dia dapat informasi bahwa produk ini sintetis, berarti tidak aman. Kesimpulannya berbahaya. Apakah kesimpulannya ini mengikuti bukti yang cukup, punya fakta yang cukup? Belum tentu. Ada racun yang alami, ada bakteri yang alami, tapi sama-sama berbahaya.
Sehingga kesimpulannya hasil akhir yang kita tarik dari informasi alasannya, premisnya atau proses berpikirnya itu kesimpulan itu tuh hasil akhir dari yang kita tarik dari sebuah informasi, terus disertai alasan, terus premis-premisnya, pernyataan-pernyataannya atau proses berpikir tak. Itu yang menjadi kesimpulan. Maka muncul pertanyaan, apakah kesimpulanku benar? Kayak tadi, dia punya premis. Misalnya, makanan alami itu selalu aman, lebih aman. Kemudian produk X ini tidak alami. Kesimpulannya produk X berbahaya. Tak? Nah, ini harus kita tahu kesimpulannya ini benar tidak dari premis-premisnya. Belum tentu, karena dia belum cukup bukti bahwa semua produk alami, non alami yang tidak alami itu berbahaya. Belum tentu ya. Nah, belum cukup bukti. Makanya perlu kita pahami fakta yang ada. Sebanyak-banyaknya kita kumpul. Sebanyak-banyaknya. Baik. Keluarga Abdurrahman. Jelek jaringan. Jadi seperti itu ya. Rantainya lengkap. Coba. Misalnya ada fakta tentang, ada informasi anak demam. Terus klaimnya obat kimia berbahaya. Interpretasinya, nah, kalau saya kasih ini obat, bahaya anakku. Nah, keyakinannya pengobatan alami lebih aman. Kesimpulannya, jangan pakai obat deh. Toh? Karena tidak dapat pin yang alami. Jangan ku dulu deh pakai obat sampai ku dapat hal yang alami. Tindakannya, keputusannya, tidak cari pertolongan medis. Konsekuensinya ya, bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau yang seperti ini bisa dilihat bahwa cenderungnya bisa lebih buruk. Makanya penting kita perhatikan fakta yang ada. Fakta yang ada. Oke, teman-teman. Jadi kita belajar hari ini tentang fakta menuju keyakinan. Insya Allah di pertemuan berikutnya lagi kita akan bahas lebih panjang ya masalah-masalah yang seperti ini. Jadi dalam program waras ini bukan berarti kita harus ragu semua, tapi dilatih kebiasaan untuk sebelum percaya pada sesuatu dan mengambil keputusan, cukup kuat mika alasan tak untuk percaya itu dan ambil keputusan itu. Sering-sering bertanya lagi. Sudah cukup mikah buktiku, sudah cukup mikah fakta yang ku tahu sampai saya ambil, sampai saya yakini dan mengambil keputusan yang seperti ini. Oke, alhamdulillah. Ya, 4 menit sebelum kita cukupkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada chat ini. Chat dari tadi. Atau ada yang bingung mungkin? Basic sekali nih ya fakta, opini, interpretasi tadi tuh. Klaim. Alhamdulillah. Mungkin saya bisa bertanya Iya, dulu saya silakan. tentang kasusnya tadi. Bukan bertanya iya, cuma kayak mau dia pastikan apakah benar nih cara berpikir kalau kita. Karena kasusnya Ahmad tadi ini rapat dimulai jam 8. Ahmad datang jam 9.15. Kemudian kalau saya bilang Ahmad ini orangnya tidak disiplin karena terlambat, berarti bukanlah, saya bilang saja Ahmad ini tidak disiplin karena faktanya yang terlambat sih kan. Berarti itu masuknya interpretasi Interpretasi, atau betul. lain. Karena tidak bisa Beda dibilang kan? fakta.
Beda. Interpretasi Iya. itu apa yang kita nilai sama seseorang. Padahal faktanya kan Hmm, yang kita tahu cuma dia terlambat, rapat dimulai. Tahu itu Ji, sebatas itu. interpretasi. Tidak. Nah, baru interpretasi. Nanti Oh setelah iya. kita dapat indikator lain, oh kecelakaan kita di anaknya. Pasti berubah itu yang bilang kita tidak disiplin. Langsung bilang, oh kodong, ternyata tadi ini kenapa bisa terlambat? Oh karena kecelakaan karena nah, anaknya. Sehingga hilang. Makanya interpretasi itu bahaya. Sampai kita betul-betul kumpulkan fakta yang lebih banyak. Biar lebih lebih tepat pilihan interpretasi tak. Begitu. Jadi kalau masih dalam tahap penilaian itu masih interpretasi. Interpretasi. Dengan banyaknya seringnya kita berinterpretasi seperti itu bisa menjadi keyakinan loh. Apalagi kalau tidak cari lagi bukti. Berhenti di situ. Nah, itu yang bahaya seperti itu toh. Bagaimana Zohri? Cukup? Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Akbar, Ari, Gamer 21, Gamer 21 Firman ini, Gamer 21 ini. Ibra, Bang Randis. Paham jadi? Bicara ki. Bisa lo paham, Mas. Allah. Cuma masih menelaah ke ini yang tadi. Iya. Nanti kita kirim ke grup. Oh, ya, siap. Nah, nanti setelahnya kita belajar lagi tentang wilayah-wilayah atau saya pernah bahas sama teman-teman yang lain ini domain ya. Domain itu ranah. Bagaimana kita letakkan informasi ini? Oh, ini masuk di fakta kah? Ini masuk di sekedar penilaian, ini masuk di moral, atau ini masuk di logik. Ini akan kita bahas lagi jauh lebih panjang insya Allah. Jadi seperti itu teman-temannya, pahami realitas yang ada, jangan buru-buru berinterpretasi karena bahaya kalau kita gampang nilai orang dan bisa menjadi keyakinan. Dengan keyakinan itu kita akan bikin kesimpulan. Kesimpulan kita ambil tindakan. Tindakannya ini nanti ada konsekuensinya. Kalau sebatas keyakinan ya baru tidak jadi tindakan itu masih saya pikir masih belum ada konsekuensi tuh. Tapi ya namanya orang berkeyakinan pasti akan ada konsekuensi yang dia lakukan. Ada tindakan yang dilakukan yang berkonsekuensi untuk dirinya. Makanya penting untuk memperbaiki data yang ada. Harus betul-betul kita pahami fakta yang ada, informasi yang ada, kumpulkan betul-betul dari segala sisi. Itu selalu setiap ada informasi dapat tanya apa ini informasi yang kubutuhkan di, jangan apa yang ku tahu, tapi apa yang belum ku tahu. Supaya kita lebih banyak bukti gitu. Gampang orang orang nanti diskusi misalnya si keluar klaim-klaim yang sekedar opini misalnya tuh gampang kita bantah ini apa buktinya sementara kita misalnya punya lebih banyak data. Yes. Cepat sekali jika menang debat seperti itu tuh gampang sekali. Nah, dari situ apa kira-kira solusinya untuk bisa dapat banyak data? Baca, ya, nonton apapun itu yang bagus bermanfaat untuk kita. Terus lihat lagi situasi sekitar. Banyak-banyak cerita sama orang. Salah satu jalan pilihan untuk memperoleh banyak informasi atau data. Ya, mungkin itu dulu teman-teman karena sudah jam 9. Nanti insya Allah kita jadwalkan lagi kalau memang setiap pekan bisa kita jadwalkan setiap pekan insya Allah. Oke, itu dulu kita cukupkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.